Masih sampai sekarang, jenis gimmick yang satu ini tetap diincar oleh kalangan penggemar. Ya gimana enggak, selain ini membuat beberapa Pokemon mendapatkan lebih banyak keuntungan berupa kenaikan statistik, Mega Evolution juga membuat tampilan Pokemon tampak lebih bervariasi. Meskipun ini sifatnya hanya sementara, namun tetap saja mereka bisa digunakan dalam beberapa pertempuran. Nah, ada beberapa Pokemon Mega Evolution yang pada akhirnya mengubah tipe mereka. Jadi kadang ada Pokemon yang hanya memiliki satu tipe atau kombinasi tipe yang menemani mereka, namun saat memasuki Mega Evolution tipe mereka pun ditambahkan dan ada juga sekundernya diubah. Tentu saja ini akan memberikan dua kondisi, yaitu keuntungan jika memang itu bagus, ataupun mungkin sebaliknya. Tapi berkaca pada jumlah statistik mereka, jadi tipe pun bisa sedikit diatasi. Dan berikut aku udah siapin beberapa Pokemon Mega Evolution yang mengubah tipenya. Sebelum lanjut, seperti biasa, jari kalian yang menekan tombol like telah mendukung semangatku. Jadi aku harap kamu menekan tombol like-nya dan subscribe sekalian bunyikan loncengnya juga. Kalau sudah, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Mega Charizard X. Dengan Charizard yang bertipe Fire dan juga Flying, maka ada kalanya orang-orang merasa tidak wajar dengan kombinasinya. Sejauh ini memang belum ada starter Pokemon yang bertipe Dragon. Ini kemungkinan dilakukan Game Freak untuk memberikan keadilan, karena kita tahu tipe Dragon ya cukup GG. Dalam bentuk Mega Evolution, Charizard mendapatkan dua bentuk yang dimana ini langka terjadi karena hanya ada dua Pokemon yang mendapatkannya. Mega Charizard X pada akhirnya memberikan tipe Dragon pada sekundernya, bahkan warna Charizard juga berubah. Ini membuat Mega Charizard X mendapatkan keuntungan dan popularitas yang cukup besar. Mega Pinsir. Pinsir termasuk dalam deretan Pokemon tipe Bug yang cukup kuat. Ukurannya yang besar dan menyeramkan membuat ia mudah diingat dan dipahami. Ia juga hanya bertipe Bug, dan sebagian dari move yang ia pelajari berasal dari tipe Fighting. Agaknya normal juga ya kan jika ia menjadi Pokemon tipe Fighting. Pinsir awalnya juga tidak terlihat menimbulkan sayap, tetapi dengan memasuki Mega Evolution, Mega Pinsir kini mendapatkan sebuah sayap lebar yang menyerupai sayap kumbang pada umumnya. Mega Pinsir pada akhirnya mendapatkan tipe Flying sebagai sekundernya. Mega Gyarados. Gyarados termasuk dalam deretan Pokemon terkuat di Gen 1. Penampilannya yang besar dan sangar menciptakan kebanggaan tersendiri saat memasukkannya dalam tim. Apalagi kita tahu jika ia berevolusi dari ikan klepek-klepek. Gyarados sendiri bertipe Water dan juga Flying, memberikan sedikit perdebatan karena bentuk naganya. Dalam perubahan Mega Evolution, Mega Gyarados kini mengangkat layar di punggungnya menjadi lebih lebar dan besar. Hal ini justru membuang tipe Flying-nya dan menggantinya menjadi tipe Dark. Pada akhirnya Mega Evolution ini pun bertipe Water dan juga Dark. Mega Mewtwo X. Dengan jabatannya sebagai Pokemon Legendary, Mewtwo langsung mendapatkan popularitas dari kisah dan juga film utamanya yang membuat ia begitu disukai banyak orang. Meskipun ia adalah legendary yang kuat, namun desainnya terbilang simple. Ditambah lagi ia juga bukan legendary box art untuk generasinya. Tapi untungnya ia tetap bagus dan kuat banget. Mewtwo sendiri juga memiliki dua Mega Evolution. Salah satunya adalah Mega Mewtwo X. Mega Evolution ini menambahkan tipe Fighting sebagai sekundernya. Akhirnya ia mendapatkan kombinasi tipe Psychic dan juga Fighting. Mega Ampharos. Ampharos yang menggemaskan memiliki kegunaan yang baik di generasinya. Apalagi di awal-awal permainan, tipe elektrik tergolong sebagai tipe yang cukup sedikit. Dan itulah yang membuat Ampharos di masa itu lumayan populer. Tubuhnya yang memang juga imut memungkinkan kita mendapatkan kebahagiaan karena serasa punya keberuntungan aja gitu. Dan karenanya lagi Ampharos juga terpilih untuk mendapatkan Mega Evolution. Mega Ampharos pada akhirnya menambahkan Dragon sebagai tipe sekundernya. Pada akhirnya Mega Evolution ini pun memiliki kombinasi tipe elektrik dan juga Dragon. Mega Sceptile. Menjauhi tingkat keburukan yang lebih parah, pada akhirnya Sceptile di generasinya pun hanya bertipe Grass. Karena untuk menambahkan tipe sekunder pada tipe Grass terkadang cukup berisiko. Hal ini membuat Sceptile satu-satunya starter di generasinya yang tidak bertipe sekunder. Dan ini juga membuat ia menjadi lebih populer karena cukup berguna. Sepertinya memang dari awal ada niatan bagi penciptanya untuk menambahkan tipe Dragon sebagai sekundernya. Dan itu memang terjadi saat ia memasuki Mega Evolution. Mega Sceptile pun memiliki kombinasi tipe Grass dan juga Dragon.
Mega Altaria. Sedari awal Altaria adalah Pokemon cantik yang juga berguna untuk digunakan. Kecantikan dan inspirasinya memang selalu mengarah pada tipe Fairy. Dan ini memang terjadi saat ia berubah ke bentuk Mega Evolution. Mega Evolusi Altaria ini menggabungkan tipe Dragon dan juga Fairy. Sebuah kombinasi tipe yang langka dan tidak biasa. Untuk sejauh ini mungkin hanya inilah Pokemon Dragon Fairy. Sebuah kombinasi yang seharusnya sulit disatukan. Tetapi tipe makhluk mitos ini pun menyatu pada Mega Altaria. Mega Lopunny. Lopunny memiliki penampilan yang sangat feminim. Inspirasi desain ini membuat ia cukup terkenal dalam suatu kelompok penggemar. Lopunny memiliki tipe normal dalam keadaan normal. Tipe ini masuk akal dengan perilaku yang ia miliki. Dengan berubah ke bentuk Mega Evolution, Mega Lopunny pada akhirnya mendapatkan tipe Fighting untuk tipe sekundernya. Ia pun memiliki kombinasi tipe normal dan juga Fighting. Kombinasi ini tidak terlalu berdampak baik bagi Lopunny, tapi ya setidaknya dapat Mega Evolution juga udah syukur ya kan. Mega Audino. Dengan penampilannya yang nggak jauh-jauh amat dari penampilan Pokemon rumah sakit lainnya, Audino pun mulai bekerja untuk rumah sakit tertentu. Ia tidak memiliki evolusi dan pure tipe normal. Keajaiban akan terjadi saat ia memasuki bentuk Mega Evolution. Ini pada akhirnya menambahkan tipe Fairy sebagai sekundernya, memberikan ia perpaduan tipe normal dan juga Fairy. Untuk sejauh ini Mega Audino adalah satu-satunya Mega Evolution di generasi kelima. Primal Groudon. Untuk menggenapkan, maka aku juga akan memasukkan Groudon. Sebenarnya Primal bukanlah Mega Evolution, ya tapi hanya mirip saja. Mereka eksklusif untuk dua Pokemon legendary wilayah Sinnoh yaitu Groudon dan Kyogre. Bentuk Primal juga mengubah bentuk Pokemon tersebut. Diduga Primal ini adalah bentuk kuno saat Groudon dan Kyogre menciptakan wilayah Hoenn. Primal Reversion sendiri terjadi otomatis saat Pokemon memegang item yang benar. Primal Groudon pada akhirnya memiliki kombinasi tipe Ground dan Fire. Ia nyambung banget sama keadaan beberapa orang yang mengalami efek Mandela terhadap tipenya. Karena kebanyakan orang berpikir Groudon bertipe Fire, padahal Ground doang, kalau nggak masuk Primal Reversion. Dan itulah beberapa Pokemon Mega Evolution dan satu Primal Reversion yang mengubah tipe mereka. Jika memang suatu saat Mega Evolution ditambahkan lagi, maka akan banyak Pokemon yang cocok memiliki bentuk Meganya. Baiklah, semoga kalian menyukai pembahasan kali ini. Jika kamu punya pendapat untuk konten berikutnya, tulis saja di kolom komentar dan nanti bakalan aku tabung untuk video mendatang. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi aja ya. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya, aku pamit dulu, dadah!